Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Bunda yang soleh-soleha. Semoga Nanda Bunda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Oke, Ananda Bunda, pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari dosa kecil atau menjaga diri kita dari dosa kecil. Nah, sebelumnya Bunda ingin bertanya dulu kepada Ananda Bunda. Nah, beberapa hari yang lalu atau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, apakah Ananda Bunda sudah rutin melaksanakan sholat berjamaah? Nah, Bunda harap sholat-sholat berjamaahnya lebih ditingkatkan lagi dari yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, orang yang beriman itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa mengakibatkan dosa, termasuk dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, dosa kecil adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Sedangkan dosa kecil dapat terhapus dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Nah, jadi kalau misalnya kita telah melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu akan mudah terhapusnya dengan amalan-amalan soleh kita. Misalnya kita berinfak atau bersedekah ya. Nah, bagaimana caranya menghindarkan diri kita dari dosa kecil? Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, bersegera dalam mengerjakan sholat. Nah, salah satu cara untuk menghindarkan dosa kecil ini yaitu dengan menunaikan sholat. Karena sholat itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terjauh dari perkara dosa ya. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya Ananda Bunda rajin sholat, maka insya Allah Ananda Bunda akan terjaga atau jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi jangan pernah tinggalkan sholatnya ya, apalagi yang sholat wajib 5 waktu. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Nah, yang kedua yaitu caranya mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, bersyukur kepada Allah itu artinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Jadi kalau misalnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terhindar dari dosa kecil. Karena contohnya kalau misalnya kita, ini contohnya dalam rezeki, kalau misalnya kita tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, maka bisa jadi kita akan menjadi seorang pencuri. Nah, pencuri itu kan dilarang ya, karena itu akan mendapat dosa, kita mengambil hak milik orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bersyukur, maka pasti kita akan melakukan sesuatu hal yang buruk ya, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, bagaimana amalan-amalan dari penghapus dosa kecil ini? Nah, di sini amalannya ada 4 ya, akan Bunda jelaskan. Yang pertama yaitu berbuat baik. Nah, seperti yang Bunda sampaikan di awal tadi,
dosa-dosa kecil itu akan terhapus jika kita melakukan amalan-amalan yang baik. Misalnya nih, menolong nenek yang menyeberang jalan. Nah, seperti yang Bunda contohkan yang tadi juga, bersedekah atau berinfak dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik. Nah, itu akan insya Allah akan terhapus dosa-dosa kecil kita ya Ananda ya. Oke, yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Nah, yang Bunda sampaikan juga tadi ya, sholat 5 waktu itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan rumah pintu salah seorang di antara kalian. Nah, ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Nah, bayangkan aja, kalau misalnya kita mandi 5 kali sehari, apakah ada tersisa lagi kotoran di tubuh kita? Tentu saja tidak ya, karena mustahil kalau sudah 5 kali itu kita mandi, tidak mungkin ada lagi kotoran yang menempel pada tubuh kita. Nah, itulah dia perumpamaan dari sholat 5 waktu itu. Kalau kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ketiga yaitu istighfar. Nah, setiap dosa itu pasti meninggalkan noda hitam atau titik hitam. Nah, dan noda hitam itu dapat hilang dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran juga ada diterangkan dalam surah Al-Muzammil ayat ke-20 yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah itu Maha Pengampun ya, Alhamdulillah, Maha Penyayang juga. Jadi jika kita sudah melakukan sebuah dosa atau suatu dosa, maka kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kita kepada Allah ya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir yaitu dengan cara puasa. Nah, dengan berpuasa itu selain dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa, nah, ternyata puasa itu juga dapat menjadi amalan yang membuat dosa kita itu diampuni. Nah, Nabi Muhammad itu bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas atau mencari pahala hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa yang sudah lewat. Nah, hadis riwayat Bukhari. Jadi ternyata puasa ini juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau misalnya tidak mempunyai uzur atau halangan seperti sakit, nah jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan ya Ananda, karena manfaatnya itu sangat besar sekali. Salah satunya itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, di sini ada sebuah kisah inspirasi yang berjudul Ranting-ranting kecil. Nah, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang bepergian dengan para sahabat. Setibanya di sebuah padang pasir yang gersang untuk beristirahat, dan Rasulullah meminta para sahabat untuk mengumpulkan ranting. Tetapi para sahabat tidak menemukan ranting sedikit pun. Lalu Rasulullah berkata, carilah, kalian akan mendapatkannya. Bawalah walau kalian hanya menemukan sebesar lidi. Awalnya hanya sebesar lidi, tetapi setelah dikumpulkan dan ditumpuk bisa menjadi gundukan yang setinggi itu. Nah, demikian halnya dengan dosa-dosa kecil yang dilakukan manusia. Karena itu jangan menyepelekan dosa kecil. Nah, ini dia pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kita sering melakukan dosa tersebut, maka itu akan menjadi sebuah tumpukan yang tinggi ya, seperti gunung yang tinggi. Nah, itu kalau gunung itu besar kan? Nah, jadi mau Ananda Bunda mendapat dosa yang banyak sebesar gunung itu mau? Nah, tentu saja tidak. Jadi, karena kita sudah belajar bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita dengan cara amalan-amalan yang tadi,
Nah, mari sama-sama kita menyegerakan amalan-amalan tersebut, jangan sampai ditinggalkan lagi ya. Oke, di sini Bunda akan memberikan suatu evaluasi. Berilah tanda centang pada kolom di bawah ini apabila kamu sudah melaksanakannya. Nah, di sini harinya dimulai dari hari Senin kemarin sampai hari Minggu tanggal 25 Januari 2020. Jadi, jika Ananda bersegera dalam mengerjakan sholat, misalnya pada hari Senin, apakah Ananda bersegera mengerjakan sholat? Jika iya, maka diberi tanda centang. Jika tidak, maka dikosongkan atau diberikan tanda silang ya. Kemudian, apakah Ananda telah mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, pemberian dari Allah ini bukan hanya rezeki saja ya. Bisa seperti nikmat sehat ya, nikmat waktu luang, nikmat masih diberikan waktu untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga pemberian-pemberian dari Allah yang patut disyukuri. Nah, kemudian ditanda tangan oleh orang tua atau wali Ananda. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga Ananda Bunda Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kita demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang mau berubah ke arah yang baik, insyaallah ya Nanda ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.